Kata Allah, hikmah pertikahan itu di suami bantu istri, istri bantu suami. Ini antara kita saja nih, tolong dijaga baik-baik. Syuhada, wasyuhada. Masya Allah. Orang-orang yang berjuang dan syahid di jalan Allah. Yang paling populer ada dua. Satu, ketika ada tuntutan perang secara fisik. Ya, misal negeri Islam diserang, kita kontribusi di situ, atau membela misalnya saat negara diserang dulu, ada penjajah datang, kemudian para ulama kita bikin resolusi jihad. Ada Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari, ada Kiai Ahmad Dahlan, ada turunan guru-guru kita yang lainnya. Ada yang bela agama secara langsung ketika ada tuntutan perang. Kalau tidak ada tuntutan perang, saya berikan berita gembira. Ada amalan kedua yang saat Anda kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang di medan perang. Dan berbahagialah Anda termasuk dari bagian itu pada hari ini. Demi Allah saya katakan ya, saking sayangnya Allah, banyak orang yang mungkin mengharapkan hadir saat ini. Dan mungkin ada sebagian yang sudah berpisah. Tapi kenapa Anda bisa bertahan? Saya tidak pernah mengundang Anda. Saya tidak tahu siapa Anda umumnya. Siapa yang membuat Anda bertahan di sini? Tidak lain selain Allah. Tapi yang mau saya sampaikan, ada satu ayat mengatakan ketika Anda ikut acara seperti ini dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka status Anda dari berangkat sampai pulang sampai selesai naik langsung menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau wafat Anda, bahkan saat Anda belajar wafat misalnya, atau saat pulang sebelum sampai ke rumah wafat, maka statusnya syahid fi sabilillah. Dalilnya Quran surah 9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ayat ini turun ketika banyak orang, maaf sekali ya, terbawa emosinya dan semangatnya untuk semua berpartisipasi dalam jihad fisik, berangkat semua. Bahkan ada kisah seorang saudagar baru pulang berniaga, baru nyampe rumah ketemu istri, baru mandi-mandi, baru ngobrol, sudah makan, baru malamnya ngobrol tuh, tiba-tiba ada panggilan, wana ada munadin, jahidu fi sabilillah, datang seorang penyuruh, jihad, tiba-tiba pamit sama istri, mah, telah tiba panggilan Allah, papa berangkat dulu ya, dan resikonya kematian. Gini bu, cara membayangkannya, ibu suami udah nggak pulang-pulang tuh, ya. Tapi nggak seperti Bang Toib lah 2 kali puasa 2 kali lebaran ya. Mungkin ini 3 bulan lah ya. Baik, tiba-tiba pulang ke rumah, sampai di rumah sudah ibu kemudian bersih-bersih, sudah makan, sudah ngobrol nih di kamar, sudah ngobrol berdua. Tiba-tiba ada panggilan, jihad. Kata suami, mah, papa ada panggilan jihad, pamit dulu ya. Ibu izinkan atau ibu tahan? Masa? Nengok dulu ya, boleh ya. Baik, Pak bisa nggak Pak gelombang berikutnya aja? Ini udah nggak ada pikiran lagi. Jadi semua mengatakan sepakat semuanya karena gini nih, berumah tangganya itu visinya bukan dunia. Rumah tangganya nih nanti kita akan lihat visinya itu bagaimana kita ke surga bersama. Anda buka Quran surat 30 ayat 21. Itu yang Anda sering tuliskan di surat undangan pernikahan, dikirim pada orang supaya baca. Yang anehnya yang ngirim nggak pernah baca. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, hikmah pertikahan itu supaya berpartner meningkatkan ibadah, supaya bisa meraih surga. Di suami bantu istri, istri bantu suami. Bukan mengeksplorasi kekurangan atau cuma cari dunia. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun sama begitu. Kalau cuma pengen keturunan, jangankan Anda yang nggak beriman pun dapat. Kalau cuma pengen kaya, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun berumah tangga cari kekayaan. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Kata Allah, Anda mesti mencari surga. Jangan sampai bersama di dunia tapi berpisah di akhirat. Maka istrinya mengatakan, Pak, tiba panggilan Allah, Papa berangkat. Ketika banyak orang berangkat, turun ayat. Ayat ini mengatakan, kata Allah, hei, kenapa kalian semua harus pergi berangkat ke medan perang untuk perang berjuang fisik? Nanti kosong tempatnya, siapa yang meneruskan risalah Islam? Maka diturunkan satu amalan, kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Saya turunkan satu amalan yang kalau Anda kerjakan nilainya sama dengan jihad fisik. Itulah tafaqquh fid din, berlomba-lomba belajar agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengisi banyak majlis-majlis ilmu. Itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Bahkan ini rahasia ya. Ini antara kita saja nih, tolong dijaga baik-baik. Kalau ada orang punya dosa, Masya Allah, jazakumullah khair. Bismillah. Ya teman-teman, turun ayat. Ayatnya sangat spesial. Bahkan orang yang suka majlis ilmu itu statusnya mujahid.
Nah, ada rahasia besar begini. Di An-Nasai nomor hadis 233, periwayatnya namanya sahabat Abu Darda. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat ini sepeninggal Nabi dan sahabat yang lain. Itu dicari sampai ke Syam dari Madinah. Begitu jalan kaki sampai ke Syam, beliau sampaikan, kamu dapat kabar gembira, ada hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya siap-siap berangkat ke majelis ilmu, itu dari sejak langkah pertamanya itu dihitung bisa meringankan langkahnya ke surga. Yang dahsyat, belum selesai hadisnya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kalau Anda tahu, kata Nabi, malaikat itu sejak Anda berangkat sudah membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada penuntut ilmu. Di antara ridha malaikat itu di antara maknanya memohonkan ampunan kepada Allah. Jadi begitu Anda keluar berangkat, malaikat memohon, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Cuma malaikat memang diciptakan gaib oleh Allah sehingga tidak nampak. Kalau nampak kelihatan, gak jadi Anda berangkat. Begitu mau kelihatan, lihat malaikat ke atas. Anda siapa? Malaikat maut. Saya. Nah ini, makanya pernah dengar kisah ini? Ada orang yang pernah bunuh 100 orang? Pernah dengar kisahnya? Begitu bunuh 100 orang, dia minta nasihat kepada seorang syekh. Syekh itu mengatakan, bukan disuruh zakat, bukan sholat, bukan puasa. Kata syekh itu, pergi menuntut ilmu ke majelis fulan. Di sana dia akan bantu Anda untuk berubah. Maka dia tempuh jalan, di tengah jalan dia meninggal. Dia niatkan karena Allah, taubat di jalan, diampuni taubatnya. Jalannya membuat amalan baru setelah dia taubat. Orang taubat dicintai Allah. Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin. Dia melangkah punya amalan orang surga. Maka begitu dia wafat di pertengahan jalan, belum sampai turun ayat langsung surga baginya telah tetap. Isyaratnya di Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berusaha merubah dirinya lebih dekat dengan Allah dan Rasul, datang ke majelis ilmu untuk belajar, kemudian wafat di tengah jalan sebelum sampai, maka Allah telah tetapkan pahala surga untuknya, mengampuni dosanya kalau tobat, dan pahalanya setiap langkahnya dicatatkan. Maaf ya, orang bunuh 100 orang, banyak mabuk, pernah mencuri, pernah zina, pernah macam-macam, dia tobat ke majelis ilmu, belum sampai meninggal masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Siapa yang pernah bunuh orang? Kata Pak Alfred, coba lihat barangkali bisa diproses. Anda nggak pernah bunuh orang, Anda nggak pernah mabuk, Anda nggak pernah macam-macam, dan Anda sudah sampai di majelis ilmu, sudah duduk. Kalau pertemuan ini belum mampu merubah Anda jadi lebih baik, dengan cara apa lagi Allah memasukkan Anda ke surga? Itulah syuhada. Ya. Makanya tolong dilihat ya, peluangnya cuma 2 jadi syuhada. 1, jihad fisik dengan cara yang dibenarkan. Tapi awas, jangan semua ada anjuran diikuti. Jihad itu bukan datang ke tempat damai, tembak orang, bom orang, bunuh orang, tidak demikian, ada aturannya. Saya waktu bom Jalan Tamrin itu terjadi itu, dar meledak. Saya di Lampung saat itu. Itu polos nanya orang Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Baik. 4. Saya cepat. Wassalihin, dan yang beramal saleh. Masih ingat tadi? Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jalan ke surga ada berapa? 2. 1 apa? Iman. 2 apa? Amal saleh. Orang yang mengerjakan amal saleh disebut salih. Jamaknya salihun atau salihin. Orang-orang saleh. Orang soleh itu maksudnya orang yang beramal soleh, bukan orang yang namanya Pak Soleh. Dia namanya Pak Soleh, istrinya solihat, tapi tidak beramal soleh, maka dia pun tidak berpeluang masuk surga yang pertama ini. Baik, lihat sini, fokus. Pertama, golongan para nabi, kita tidak termasuk di dalamnya. Atau maaf, ada nabi di sini? Oh, tidak ada. Ini saya penting sampaikan ya. Karena di Indonesia ini agak repot sekarang nih. Di Jawa Barat saja, saya terakhir ketemu sama MUI Jawa Barat, saya ngecek, itu di Jawa Barat hampir tiap bulan ada nabi baru. Sekarang yang terbaru di Garut, namanya Sensen. Begitu dicek ternyata ada kelainan jiwa. Anda bayangkan, nabinya sakit jiwa, bagaimana umatnya itu? Di bawah. Nah, ini mungkin Pak Denny Indrayana bisa berikan pandangan nanti ini. Ini dihukum di persidangan untuk bisa kemudian direhab. Begitu direhab, masuk Hasan Sadikin, biayanya 400 juta ya, atas biaya negara, dikirimkan ke Pemkab, Garut nggak kuat, disampaikan ke provinsi, takut
ada penemuan yang tidak wajar. Akhirnya karena nggak bisa dibiayai, dikembalikan lagi komunitasnya. Komunitasnya menganggap dia nabi beneran karena dia bisa bertahan, tidak kena hukum. Anda bayangkan. Nah, itu sesuatu yang mungkin perlu dipikirkan tuh. Ya, itu tiap bulan loh. Dulu ada AM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Tugas sama polisi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda kebayang nggak? Orang ke Bogor dapat tales, dia wahyu. Tangkap. Selesai ini muncul Bandung. Anda bayangkan tukang cukur ngaku nabi, ada pengikutnya. Jadi kalau ngaku nabi itu dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Terakhir LE tuh, Jakarta nggak mau kalah. Jakarta ibu kota negara, harus lebih hebat. Bogor nabi, Bandung nabi, LE malaikat. Dia minta izin ke gubernur sebelumnya yang sekarang, minta izin mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Anda bayangkan. Tangkap polisi tuh, ya hukum 2 tahun. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Nah sini, nabi nggak mungkin, siddiqin itu mungkin, syuhada mungkin, orang yang keempat pun mungkin. Ustadz, bagaimana saya menjadi satu di antara 3 ini? Cara cepatnya, kerjakan amalan yang saat dikerjakan mencakup kesemuanya ini. Maka Anda nggak usah pikir mau jadi ini, silahkan. Anda mengerjakan satu amalan ini, maka selesailah semua status ini. Anda bisa masuk ke dalam 3 golongannya. Bahkan Anda bisa jalan-jalan di semua pintu surga.